mengenai ekuitas. Saya Farida dengan NPM 02212308. Saya Farida Manisi dengan NPM 0221231171. Saya Jenderal Herino, NPM saya 02123056. Ekuitas adalah hak residual atas seluruh aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Ekuitas disebut juga sebagai kekayaan bersih, yang artinya hak pemilik atau pemegang saham atas kekayaan perusahaan diperoleh setelah seluruh kekayaan yang ada dalam perusahaan dikurangi dengan seluruh kewajiban perusahaan. Yang selanjutnya adalah ekuitas perseroan terbatas. Ekuitas perseroan terbatas merupakan perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang kepemilikannya terbagi atas saham-saham. Perusahaan menarik modal dari calon pemilik dengan cara mengeluarkan saham yang kemudian berarti bahwa pemegang saham sebagai pemilik perusahaan tersebut. Selanjutnya ada beberapa karakteristik perseroan terbatas. Yang pertama, badan hukum terpisah. Yang kedua, kepemilikan PT terbagi berdasarkan jumlah pemegang saham. Yang ketiga, pemilik PT disebut sebagai pemegang saham. Yang keempat, pemilik PT memiliki kewajiban yang terbatas. Yang selanjutnya ada modal saham. Modal saham yaitu modal yang disetor oleh pemegang saham yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Saat saham dijual dengan harga di bawah nilai nominalnya, penjual tersebut dinamakan penjual dengan diskonto. Apabila saham dijual dengan harga di atas nominalnya, penjual tersebut dinamakan dijual dengan premium. Kas yang diterima atas penjualan saham nilainya dapat sama, lebih besar atau bahkan lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya. Selanjutnya ada saham biasa. Saham biasa adalah jenis saham yang memiliki hak suara, hak residu terhadap laba periodik, dan hak residu atas pembagian aset pada saat perusahaan dilikuidasi. Ada beberapa karakteristik saham biasa. Yang pertama, hak lain terakhir atas aset perusahaan jika perusahaan dilikuidasi. Yang kedua, hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang ditetapkan pada RPM. Yang ketiga, dividen. Jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di RPM. Yang keempat, hak tanggung jawab yang terbatas. Yang kelima, hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada masyarakat. Di sini ada contoh soal dari saham biasa. 1 Januari 2019, PT Unik menerbitkan 2.500.000 lembar saham biasa bernilai nominal Rp200 per lembar dengan harga Rp700 per lembar yang dibayar tunai oleh sejumlah investor yang membelinya. Buatlah jurnal saat penerbitan saham beserta perhitungannya. Penerbitannya itu kan tanggal 1 Januari 2019. Kasnya itu didebit senilai 1.750.000.000 yang perhitungannya dari 2.500.000 lembar dikali 700 per lembar. Terus ada modal saham biasa di kredit yaitu 500 juta, perhitungannya dari 2.500.000 lembar dikali 200 rupiah. Terus ada agen sama biasa di kredit senilai 1.250.000.000 yang perhitungannya dari 1.750.000.000 dikurang 500 juta. Selanjutnya ada masalah lagi. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT Unik menerbitkan 2.500.000 lembar saham biasa bernilai nominal 400 per lembar dengan harga Rp200 per lembar yang dibayar tunai oleh sejumlah investor yang membelinya. Buatlah jurnal saat penerbitan saham beserta perhitungan. Jurnal itu ada tanggal 1 Januari 2019, kasnya 500 juta, yang dimana
saham yang memiliki hak prioritas terhadap laba yang diperoleh secara periodik dan prioritas terhadap aset pada saat dilikuidasi, tetapi tidak memiliki hak suara. Di sini ada karakteristiknya. Yang pertama, pembayaran dividen dalam jumlah yang tetap. Yang kedua, hak klaim lebih dahulu dibandingkan saham biasa apabila terjadi likuidasi. Yang terakhir, dapat dikonvensikan menjadi saham biasa. Di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, penerbitan saham biasa dan saham preferen terjadi pada PT Idam yang menjual saham sebanyak 7.000 lembar dengan nilai per pari 8.000 dengan kurs 107%. Buatlah jurnal penjualan saham preferen beserta perhitungannya. Di sini ada jurnalnya. Di kas di debit sebesar 59.920.000. Di debit ini ada saham preferen sebesar 56 juta. Terus ada agio saham preferen 3.920.000. Terus di sini ada perhitungannya. Di kas itu 7.000 dikali 8.000 dikali 107%. Saham preferen 7.000 dikali 8.000. Terus ada agio saham preferen 59.920.000 dikurang 56 juta. Terus di sini ada laba ditahan. Saldo laba berasal dari hasil operasi perusahaan. Saldo laba adalah akumulasi seluruh keuntungan dan kerugian yang diperoleh perusahaan selama beberapa periode. Di sini ada karakteristiknya. Yang pertama, adanya penutupan saldo rasanya laba atau rugi. Yang kedua, adanya distribusi yang ditujukan kepada para pemegang saham. Yang ketiga, adanya perubahan prinsip akuntansi. Yang keempat, adanya kesalahan laporan dari periode sebelumnya. Yang kelima, adanya pengisian laba ditahan. Yang terakhir, adanya transaksi saham treasury. Di sini ada contoh soalnya. PT ABC memiliki saldo laba ditahan per 31 Desember 2023 sebesar 500 juta pada tanggal 31 Desember 2024. PT ABC melaporkan laba bersih sebesar 200 juta pada tahun yang sama. PT ABC juga mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 50 juta kepada pemegang saham. Di sini ada laba ditahan 500 juta ditambah 200 juta dikurang 50 juta. Laba ditahan akhir besar 650 juta. Sini ada jurnal pencatatan laba bersih 2024 tanggal 31 Desember 2024. Itu di debit laba bersih sebesar 200 juta. Kemudian di kreditnya itu ada laba ditahan sebesar 200 juta. Jurnal pengumuman dan pembayaran dividen 31 pada tanggal 31 Desember 2024. Itu di debit ada laba ditahan sebesar 50 juta dan di kredit ada dividen yang harus dibayar sebesar 50 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2024 di debit dividen yang harus dibayar sebesar 50 juta. Kemudian di kredit itu ada kas 50 sebesar 50 juta. Dan di sini ada rumusnya. Laba ditahan sama dengan laba ditahan awal plus ditambah laba bersih dikurang dividen. Selanjutnya ada dividen. Dividen merupakan distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai proporsi kepemilikan. Dividen juga merupakan hak pemegang saham, namun manajemen perusahaan tidak berkewajiban untuk membagikan dividen. Selanjutnya ada dividen kas. Dividen kas adalah pembagian laba secara tunai oleh perseroan kepada para pemegang saham. Meskipun dividen dapat dibagikan dalam bentuk aset lainnya, dividen tunai merupakan bentuk yang paling umum digunakan. Selanjutnya ada karakteristik dividen kas. Yang pertama
Selanjutnya dilanjutkan dengan Zoom mengenai contoh soal dividen kas. Pada 17 Januari 2020, PT Unik mengumumkan dividen tunai sebagai berikut. Saham preferen. Nilai nominal Rp14.000 sebanyak 7.000 lembar saham. Dividen per lembar sahamnya 9.500. Total dividennya 7.000 dikali 9.500 hasilnya 66.500. Selanjutnya saham biasa. Nilai nominalnya Rp11.000 sebanyak 22.000 dengan dividen per lembar sahamnya 4.000. Total dari dividennya 22.000 dikali 4.000 hasilnya 88 juta. Total seluruh dividennya yaitu 154.500. Lalu tanggal pencatatan terjadi tanggal 31 Januari 2020 dan pengumuman serta pembayaran dilakukan tanggal 28 Februari 2020. Pengumuman jurnal yang terkait itu jurnal saat pencatatan dividen yaitu 31 Januari 2020, laba ditahan pada debit 154.500 dan utang dividen di kredit 154.500. Selanjutnya ada jurnal saat pengumuman dan pembayaran dividen. Pada tanggal 28 Februari 2020, dividen kasnya di debit 50 juta, utang dividennya di kredit 50 juta. Lalu tanggal 28 Februari 2020 lagi ada utang dividen di debit 50 juta dan kas 50 juta di kredit. Selanjutnya di sini ada dividen saham. Definisi dari dividen saham atau stok dividen adalah distribusi saham milik perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Tidak seperti dividen tunai, dividen saham tidak memberikan aset atau aktiva apapun kepada para pemegang saham. Di sini ada karakteristik dari dividen saham. Yang pertama, hanya mempengaruhi akun ekuitas pemegang saham yang mencakup laba ditahan dan saham biasa. Yang kedua ada tidak mempengaruhi total ekuitas pemegang saham. Yang ketiga, tidak mempengaruhi aset atau kewajibannya. Di sini ada contoh soalnya. PT Ceria memiliki 300.000 lembar saham yang beredar dengan nilai parnya 200.000. Pada tanggal 13 Juni 2010, PT Ceria mengumumkan dividen saham sebesar 8% untuk diterbitkan pada tanggal 15 Agustus kepada para pemegang saham yang dicatat pada tanggal 1 Juli. Harga pasar saham adalah 220.000 per lembar pada tanggal 14 Juni. Buatlah jurnal beserta perhitungan yang diperlukan pada tanggal 13 Juni, 1 Juli, dan 15 Agustus 2010. Jurnal yang pertama ada pada tanggal 14 Juni 2010, yaitu dividen saham di debit sebesar 5.280.000.000. Lalu ada dividen saham yang dibagikan di kredit sebesar 4.800.000.000. Dan ada agio saham biasa sebesar 480 juta. Lalu pada tanggal 1 Juli tidak ada ayat jurnal yang perlu dibuat, dan jurnal pada tanggal 15 Agustus yaitu dividen saham yang dibagikan di debit sebesar 4.800.000.000 dan saham biasa pada kredit sebesar 4.800.000.000. Perhitungannya, yang pertama dividen saham 300.000 dikali 80% dikali 220.000. Lalu dividen saham yang dibagikannya 24.000 dikali 200.000, dan perhitungan agio saham biasanya itu 5.280.000.000 dikurangi 4.800.000.000. Perkenalkan, nama saya Jonathan Rahamsyah, dengan NPM 02212351. Ingin bertanya di slide laba ditahan di bagian soal. Banyak. Di sini kan ada laporan laba ditahan dari 500 juta itu ditambah sama 200 juta dikurangi 500 juta. Karena hasilnya kan kalau ditahan akhir kan 50. Itu sebagai apa ya laporannya? Ini nggak ada jurnalnya. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Jonathan. Di laba ditahan kan ada 650 juta rupiah. Kenapa tidak ada jurnalnya? Kan kami ini dapat sumbernya dari buku ya.
Nah terus tuh di buku tuh kan sama ada kayak gininya. Jadinya kita ngikutin formatnya, cuman kita ganti angkanya. Jadinya kalau ditahan akhirnya itu kayaknya cuma untuk transaksi di perusahaan, kayak transaksi di perusahaannya aja, memang nggak ada jurnalnya. Soalnya ini dari simpan di bukunya kayak gini. Perkenalkan, nama saya Aminul Yusuf dari kelompok 1 TPM 022123074. Ingin bertanya, kan sini ada contoh soal ya yang dividen kas. Coba kakak cenah. Lanjut. Ya, situ. Coba tolong kasih tahu perhitungannya itu gimana ya? Perhitungan yang di tabel itu. Iya. Karena tidak ada perhitungannya, jadi silakan. Menjelaskan ya. Ya. Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Amin. Nah, itu pertanyaannya ada dividen kas. Coba ditolong kasih tahu perhitungannya. Di sini ada perhitungannya 9.500 dikali 7.000 sama dengan 66.500. Terus ada di sini 4.000 dikali 22.000 sama dengan 88 juta. Sini ada totalnya jadi 154.500.000. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum